Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Einstein pernah berkata bahwa untuk melihat hidup ini ada dua cara. Cara pertama adalah menganggap bahwa semua yang terjadi biasa-biasa saja. Cara yang kedua adalah menganggap yang terjadi di dalam kehidupan ini itu keajaiban. Apabila kita memandang kehidupan ini, melihat kehidupan ini, menganggap kehidupan ini sesuatu yang biasa-biasa saja, maka itu pula yang kita simpulkan, bahwa semua biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang wah, tidak ada yang luar biasa. Akan tetapi, apabila kita memandang dunia ini, memandang kehidupan ini, memandang diri kita dengan pandangan penuh keajaiban, maka kehidupan kita, dunia ini, akan penuh dengan keajaiban. Hal itu sebenarnya mengajarkan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Tatkala kita misalnya menggunakan badan kita, tubuh kita sebagai pusat paradigma, pusat cara berpikir, pusat keilmuan untuk kita telusuri, maka kita akan menemukan sangat banyak keajaiban dalam diri kita, dalam tubuh kita, setiap saat, setiap detik bahkan. Apabila ada orang yang koma misalnya, 6 bulan, 1 bulan, atau bahkan 2 minggu, taruhlah bahkan 3 hari saja orang itu koma. Kemudian dia mampu menggerakkan jarinya setelah koma itu. 3 hari komanya, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Kemudian orang itu menggerakkan jarinya 1 saja. Maka orang-orang yang menunggu pasien itu, menunggu orang yang koma itu, seketika akan mengatakan, luar biasa. Wow, subhanallah, puji Tuhan, Masya Allah, keajaiban yang luar biasa. Dengan berbagai kemudian alasan dimunculkan. Misalnya, karena doa-doa banyak orang, karena doa-doa keluarga, karena kebaikan si pasien, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tidak salah, itu juga sangat betul. Tetapi, kalau coba kita perdalam lagi, orang koma yang bisa menggerakkan 1 jarinya, mungkin sekitar 10 detik atau 1 menit, kita anggap luar biasa. Kita anggap keajaiban yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian kita memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, nah, setiap saat kita itu bisa bergerak dengan normal. Bukan hanya 1 jari kita, tapi bahkan semua jari-jari kita. Kita bergerak dengan sangat bebas. Kita bergerak dengan begitu mudah bahkan. Sudahkah kita mengatakan bahwa itu juga merupakan suatu keajaiban? Apabila kita memandang kehidupan kita, memandang tubuh kita biasa-biasa saja, maka kejadian yang menyapa kita, gerakan tangan, semuanya bahkan, maka kita pun akan menganggapnya sebagai biasa-biasa saja. Padahal setiap saat kita bergerak tanpa kesusahan, kita bergerak dengan sangat mudah. Lantas, sudahkah kita mengatakan bahwa itu suatu keajaiban? Mata kita bisa berkedip dengan sangat mudah.
Kita bisa memandang dengan sangat-sangat mudah, dengan sangat-sangat jelas. Sudahkah kita mengatakan bahwa itu merupakan keajaiban dari Yang Maha Kuasa? Kita bisa mendengar, badan bergerak dengan sehat, lidah bisa mengucapkan banyak hal, hati kita masih bisa merasa, jantung masih berdetak, paru-paru bekerja dengan baik, lambung pun demikian, kaki bisa berjalan ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerja, dan kemanapun. Sudahkah kita mengatakan bahwa itu pun juga merupakan keajaiban? Karena kita menganggap bahwa diri kita hidup ini biasa-biasa saja, maka kita pun otomatis menganggap semua hal yang terjadi adalah biasa-biasa saja. Padahal orang koma mampu menggerakkan satu jari saja dan waktunya pun tidak lama. Kita anggap sebagai sebuah keajaiban yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah. Lantas kita yang begitu leluasa bergerak, anggota tubuh kita begitu mudah untuk kita ajak untuk melakukan banyak hal. Mata, otak kita, sampai kaki kita begitu mudah melakukan banyak hal. Kenapa kita tidak mengatakan juga bahwa itu merupakan keajaiban? Sebenarnya diri kita seringkali diajak oleh Allah, diajak oleh Tuhan untuk memandang diri dan kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Tetapi tidak tahu, entah alasannya apa, saya juga pastinya seringkali menganggap yang terjadi itu biasa-biasa saja. Ketika Allah sudah mengambil satu saja, kenikmatan itu baru kita merasa ada yang hilang dari diri saya misalnya. Ada yang hilang dari diri kita. Diri kita ini penuh dengan keajaiban. Kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk memandangnya juga dengan mata keajaiban. Sebagaimana kata Einstein tadi, untuk memandang kehidupan ini ada dua cara. Memandangnya dengan biasa-biasa saja atau memandangnya dengan keajaiban. Kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Kita bisa bersahabat. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Semesta bergerak dengan begitu sistematis, begitu teratur. Pernahkah kita berpikir tentang bagaimana planet itu bergerak? Bagaimana galaksi bergerak? Bagaimana angin berembus? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Bagaimana pohon akarnya menunjam ke bawah dengan begitu indah sekaligus kokoh? Bagaimana bebunga mampu menghasilkan harum bunga yang begitu memesona? Bukankah itu merupakan keajaiban? Diri kita sebenarnya merupakan bukti, merupakan referensi yang sangat kuat, merupakan referensi yang sangat jelas bahwa keajaiban itu terjadi setiap saat. Terjadi bahkan bersama dengan hidupnya kita. Embusan nafas kita merupakan keajaiban yang luar biasa. Detak jantung kita, denyut darah kita, denyut nadi kita, gerakan tubuh kita adalah bukti bahwa keajaiban senantiasa terjadi. Setiap saat, kapanpun itu. Terima kasih Einstein telah mengajarkan untuk mengajak memandang kehidupan ini dengan penuh keajaiban. Semoga kita dapat memandang kehidupan ini dengan penuh keajaiban, bukan dengan sudut pandang atau cara pandang biasa-biasa saja. Karena
diri kita dan kehidupan ini adalah keajaiban itu sendiri. Keajaiban yang Allah anugerahkan kepada kita. Keajaiban yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.